Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan mereaction beberapa video bertema pertahanan dan keamanan negara. Jangan lupa menonton sampai habis ya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengakui sistem pertahanan Indonesia sudah tertinggal selama 22 tahun. Syafri pun menilai Kementerian Pertahanan saat ini perlu memulai reformasi birokrasi pertahanan negara. Menurutnya, reformasi birokrasi di Kemenhan dan TNI masih belum tersentuh sampai saat ini. Hal itu disampaikan Syafri dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin 25 November 2024. Kementerian Pertahanan akan mulai untuk memproses reformasi birokrasi pertahanan negara, di mana dari sistem pertahanan negara kita sudah tertinggal 22 tahun lamanya. Setelah menonton video tersebut, saya setuju dengan pendapat Bapak Syarif Samsudin bahwa sistem pertahanan negara kita tertinggal hingga 22 tahun. Pertanyaan ini bukan sekedar kritik, tapi cerminan dari realita yang memang harus kita akui bersama. Jika kita melihat kondisi alutsista yang masih banyak berasal dari era lama dan belum sepenuhnya dimodernisasi, jelas ada ketertinggalan yang signifikan. Banyak aset pertahanan yang sudah melewati usia pakai ideal, sementara perkembangan teknologi militer di negara lain begitu cepat dan dinamis. Ini menunjukkan bahwa ketertinggalan bukan hanya soal waktu, tapi juga soal kesiapan strategis kita dalam menghadapi ancaman di masa kini. Saya memahami bahwa pemerintah telah berupaya melalui program MEF atau Minimum Essential Force. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa selama beberapa dekade sebelumnya, sektor pertahanan belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, dampaknya baru terasa sekarang ketika tantangan geopolitik dan teknologi semakin kompleks. Sebagai warga negara, saya menghargai keterus-terangan Bapak Syarif. Ini menunjukkan sikap jujur sekaligus menjadi dorongan bagi kita semua, terutama pembuat kebijakan untuk menjadikan pertahanan negara sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional. Sudah saatnya Indonesia bangkit dari ketertinggalan dan tidak lagi membiarkan kekuatan pertahanan kita tertinggal dari kebutuhan zaman. Wajib militer berpeluang diterapkan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Info Pertahanan, Sekjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang. Bagi Frega bukan tidak mungkin Indonesia menerapkan kebijakan wajib militer bila mempunyai anggaran negara yang besar. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi, buka suara terkait wacana Wamil berpeluang diterapkan di Indonesia. Pihaknya menyebut bahwa wacana Wamil yang mengemuka baru-baru ini memang sah untuk dibahas dan bukan sebuah hal baru. Pasalnya, wajib militer memiliki dasarnya secara konstitusional dan yuridis, meskipun ada berbagai pertimbangan lain dalam wacana wajib militer di Indonesia. Misal dalam pasal 30 UUD 1945 menyebut bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal kedua juga tertuang dalam pasal 9 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pasal tersebut menyebut ada 4 bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara, antara lain pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara sukarela maupun wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Ketiga, secara historis Indonesia pernah menerapkan berbagai bentuk pelatihan dasar kemiliteran bagi warga sipil dan pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib sebelum era reformasi. Misalnya melalui Sepa Wilma atau Sekolah Perwira Militer Wajib, direktur dari lulusan perguruan tinggi. Pelatihan militer wajib bagi profesi strategis seperti intelijen, jaksa,
petugas imigrasi, bea cukai, serta karyawan lembaga pemerintah dan BUMN. Keempat, sistem pertahanan Indonesia tidak menganut wamil total seperti Korea Selatan atau Israel. Sesuai konstitusi, sistem yang diterapkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang bersifat partisipatif. Lalu kelima, meskipun secara hukum wajib militer memungkinkan diterapkan di Indonesia, ketentuan pelaksanaannya belum tersedia. Pasal 9 ayat 3 UU nomor 3 tahun 2002 mengamanatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, dan pengabdian profesi harus diatur dalam undang-undang turunan yang hingga kini belum terbit. Nah, gimana ya jika wamil benar-benar diterapkan? Ada sejumlah dampak positif dan tantangan yang besar bila wamil diterapkan di Indonesia nantinya. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas pertahanan nasional, serta penanaman disiplin dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Dari video berikut, secara pribadi, saya tidak setuju dengan wacana penerapan wajib militer di Indonesia. Meskipun niatnya mungkin baik untuk memperkuat pertahanan nasional, langkah ini justru beresiko menimbulkan dampak yang tidak proporsional jika dilihat dari kondisi Indonesia saat ini. Yang pertama, beban negara akan semakin besar. Menyelenggarakan pelatihan militer skala nasional bukan hal yang murah. Pemerintah harus menyediakan fasilitas pelatihan, tenaga instruktur, konsumsi, peralatan, dan jaminan sosial bagi peserta. Dalam kondisi ini, di mana anggaran negara masih sangat dibutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar, pengeluaran besar untuk wajib militer bisa menjadi tidak efektif dan justru membebani APBN. Yang paling mengkhawatirkan adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, di negara seperti Korea Utara misalnya, mewajibkan semua warganya menjalani wajib militer dalam sistem yang sangat ketat dan otoriter. Ini menciptakan kultur militeristik yang menekankan kebebasan sipil dan bahkan digunakan sebagai alat pengendalian politik. Indonesia sebagai negara demokratis tentu tidak ingin mengambil jalan yang serupa. Pertahanan negara memang penting, tetapi harus dibangun secara cerdas dan sesuai konteks. Alih-alih menerapkan wajib militer, lebih baik negara fokus pada pembangunan militer profesional dan memperluas pendidikan bela negara secara sukarela yang membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan tanpa paksaan. Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Meski memang belum diperlukan, keberadaan Dewan Pertahanan Nasional ini dinilai bertabrakan dengan fungsi kementerian dan lembaga lainnya, serta berpotensi memberangus demokrasi. Senin 16 Desember lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas tambahan kepada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Menteri Pertahanan merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, Dewan Pertahanan Nasional atau DPN mempunyai tugas utama memberikan pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis. Karena bersifat strategis dan lintas sektoral, DPN memiliki keanggotaan yang mencakup berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kementerian dan lembaga lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pertahanan. Pemerintah beralasan pembentukan DPN ini merupakan amanat Undang-Undang Pertahanan Negara. Sejak diundangkan pada tahun 2002, DPN belum pernah dibentuk. Intinya ini bukan kita dalam arti mau membuat lembaga baru, tapi memang amanah undang-undang sudah ada. Hanya selama ini belum dieksekusi amanah dari konstitusi itu dan juga belum diterjemahkan. Nah, harapannya dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional ini, solusi-solusi kebijakan pemerintah yang terkait dengan tadi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, apalagi kita kan bicaranya geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, ini bisa terwadahi. Dari video tersebut, terkait dengan wacana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, saya pribadi setuju jika hal ini benar-benar dilaksanakan. Dan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam situasi dunia yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian,
Indonesia membutuhkan lembaga koordinatif yang mampu menyatukan arah kebijakan pertahanan secara nasional. Dewan ini berpotensi menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan dan berbagai institusi penting seperti TNI, Kementerian Pertahanan, BNPT, dan lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Kehadirannya juga bisa memperkuat pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Prata, yang merupakan dasar utama pertahanan nasional kita. Selain itu, keberadaan Dewan Pertahanan Nasional dapat memperkuat efektivitas pengelolaan ancaman yang bersifat multidimensi, bukan hanya militer tapi juga cyber, ideologi, dan bencana. Ini bisa menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pertahanan tetap adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan kata lain, saya setuju dengan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional asalkan pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku, dijalankan secara transparan, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dewan ini harus fokus pada kepentingan pertahanan nasional, bukan digunakan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Mungkin cukup sekian reaction dari aku. Jika ada salah kata atau penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.